Oke, tadi kita sempat mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan usulan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pertanggal 21 Juni tahun 2023. Pada tanggal 22 Juni 2023 telah diputuskan pada rapat paripurna DPR RI terkait dengan tindak lanjut aspirasi dari beberapa gerakan yang dilakukan oleh dengan tindak lanjut aspirasi dari beberapa gerakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa ini yang saya maksud antara lain asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan asosiasi BPD. Beberapa waktu yang lalu mereka mengaspirasikan berbagai hal tuntutan, di antara beberapa tuntutan tersebut sudah termaktub di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi topik pembahasan malam hari ini berkaitan dengan usulan paripurna tanggal 22 Juni 2023. Pada usulan paripurna ini yang perlu kita bahas adalah rancangan undang-undang secara utuh, di mana rancangan undang-undang secara utuh ini terdiri dari kurang lebih 30 pasal yang dilakukan perubahan ataupun penambahan di RUU berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tadi sempat kita mengulas sampai pada pasal 25. Tetapi terdapat beberapa sahabat desa banget yang berkirim melalui pesan direct kepada kami agar pembahasannya lebih ditekniskan dan tentunya agar kita semua mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan rancangan undang-undang ini. Oke, pada pasal 3 RUU tentang desa ada asas di mana asas tersebut terdapat tambahan yang diusulkan dalam RUU. Jadi rapat paripurna sudah selesai dilaksanakan pertanggal 22 Juni. Jadi ini dikonklusikan menjadi usulan dari DPR ya, dari DPR pada tanggal 22 kemarin. Salah satu asas itu ada tambahan, nanti di desa ada asas legalitas. Saya kurang begitu mendalami asas legalitas ini seperti apa. Tentunya asas legalitas ini nantinya akan lebih memberikan peran kepada desa agar pemerintah desa dalam proses pengambilan kebijakannya lebih memiliki kekuatan hukum, kira-kira begitu. Di pasal 4A ada penyisipan antara pasal 4 dan pasal 5 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini telah menjamin eksistensi desa, berada sekalipun desa tersebut berada di kawasan taman nasional, hutan ataupun perkebunan. Oke, siap. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Setelah saya akan baca semua pesannya dan akan kita ulas satu persatu dari beberapa pertanyaan yang sedang
teman-teman tulis di chat live. Untuk kedudukan hukum desa ada di pasal 5. Saya kira teman-teman nantinya akan menjadi kabar yang sangat baik bagi perangkat desa, di mana perangkat desa nantinya akan ditetapkan sebagai ASN. Saya akan bacakan redaksional bahasanya yang diatur melalui pasal 25A. Unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa. Jadi, yang dimaksud perangkat desa di pasal 25A ayat 1 adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi sekretariat desa. Jadi dalam hal ini kita ketahui dalam bagan struktur organisasi pemerintahan desa itu ada sekretaris desa, dan di bawah sekretaris desa itu ada kepala urusan. Dan yang dimaksud sekretaris desa serta kepala urusan itu yang dimaksud unsur perangkat desa sebagaimana diatur pada pasal 25A ayat 1 huruf A. Terus kemudian pada pasal 25A ayat 1 huruf B menyebutkan bahwa unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Jadi ini yang dimaksud adalah kasi dan kasun. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya, unsur staf itu bukan bagian dari perangkat desa. Saya tegaskan kembali, unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariatan desa merupakan sekretaris desa dan kepala urusan, ya, dan kepala urusan. Terus kemudian untuk kasi dan kasun itu disebutkan di pasal 25A ayat B. Jadi saya tegaskan kembali, yang dimaksud pasal 1, pasal 25A ayat 1 itu merupakan unsur dari perangkat desa. Dipertegas di pasal 25A ayat 2. Unsur staf dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud pada pasal 25A ayat 2 ini, unsur staf seperti yang saya sampaikan tadi, sekretaris desa dan kepala urusan, serta unsur pendukung teknis adalah kepala seksi dan kepala dusun, itu merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi maksud dari ketentuan ini nanti untuk sekretaris desa, kaur, kasi, dan kasun itu nantinya akan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Karena memang ini yang menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan oleh beberapa gelombang gerakan kemarin, di mana pemerintah desa, dalam hal ini perangkat desa, merasa bahwa status identitas kepegawaiannya dikatakan ASN bukan, dikatakan P3K bukan, dikatakan pegawai honorer pun juga bukan. Sehingga perangkat desa mengaspirasikan kepada negara agar negara hadir memperhatikan status hukum dari perangkat desa tersebut. Status hukum dari perangkat desa tersebut sudah
diwadahi oleh rancangan undang-undang ini, tepatnya pada pasal 25A ayat 2, di mana perangkat desa nantinya berasal dari pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Kita ketahui bersama bahwa ASN, ya, ASN itu terdiri dari dua model. Model yang pertama yaitu pegawai negeri sipil, terus kemudian yang kedua ASN yang modelnya adalah P3K. Bagi desa, ya, bagi ASN yang berstatus PNS nantinya akan mendapatkan tunjangan hari tua atau pensiunan. Tetapi untuk P3K tidak akan mendapatkan pensiunan. Hanya persoalannya, batas maksimum seorang ASN itu berusia 58 tahun. Jika diperpanjang dengan beberapa ketentuan tertentu, nantinya akan seorang ASN itu bisa di umur 60 dan bahkan lebih untuk profesi tertentu. Nah, untuk perangkat desa tentunya kita nantinya akan mengarah pada ketentuan yang mengatur tentang ASN, sehingga tidak 60 lagi maksimum perangkat desa mengabdikan dirinya untuk di pemerintah desa sebagai ASN, tapi di umur 58. Ya Allah wa'alam, nanti mungkin ada ketentuan yang mengatur khusus tentang itu. Jadi di pasal 26, ketentuan pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini juga dilakukan perubahan khususnya pada huruf B dan ayat 3 huruf C. Pasal 26 ayat 2, dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Oke, ini masih sama dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Yang berbeda ada di pasal 26 ayat 2 huruf B, di mana kepala desa sebelumnya memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Tetapi dalam pasal 26 ayat 2 huruf B ini, kepala desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian aparatur perangkat desa. Jadi substansinya kepala desa tidak bisa serta-merta memberhentikan secara sepihak perangkat desa, karena ruang konsolidasi secara struktural perangkat desa nantinya akan dia tetap harus loyal kepada pimpinannya, yaitu kepala desa, tetapi secara kepegawaian dia di bawah naungan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, oleh karenanya di pasal 26 ayat 2 ini terkait dengan aparatur perangkat desa, kepala desa hanya berkewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian. Terus kemudian pada ayat 3 huruf C, ini juga dirubah terkait dengan hak kepala desa. Huruf C, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah. Jadi terdapat kemungkinan kepala desa itu mendapatkan pendapatan di luar siltap, ya, di luar siltap. Sehingga mungkin dengan dana alokasi khusus desa, kepala desa mendapatkan berbagai tunjangan yang dalam waktu sementara ini disebut dengan belanja operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa yang maksimal 3%. Jadi nanti mungkin itu akan lebih dimantapkan untuk kepala desa.
Karena aturannya jelas di pasal 26 ayat 3 huruf C. Kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Selain itu, ada tambahan ayat di pasal 26 ayat 3, yaitu huruf H. Kepala desa berhak mengambil cuti untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota, kepala daerah maupun jabatan politik lainnya. Jadi ini sesuatu yang baru, di mana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa sama sekali dilarang terlibat menjadi pengurus partai politik. Sehingga dengan adanya aturan ini, berarti kepala desa sudah sah-sah saja terkonsolidasi di dalam satu partai politik. Kenapa? Karena misalnya kepala desa kita mau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kabupaten, maka kepala desa kita cukup mengajukan cuti. Dan syarat sah menjadi calon anggota DPR itu harus sebelumnya harus terdaftar di partai politik. Maka secara otomatis pasal 26 ayat 3 huruf H ini melegalisasi eksistensi kepala desa yang boleh berkecimpung di dalam partai politik. Terus kemudian dalam ayat pasal 26 ayat 4 ini berkaitan dengan kewajiban. Saya kira semua yang berkaitan dengan kewajiban ini masih sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya untuk ketentuan pasal 27 diubah sehingga bunyinya sebagai berikut. Dalam hal melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, desa wajib memberikan pertanggungjawaban melalui proses dialog dalam musyawarah desa. Artinya Pak Kades nanti memiliki kewajiban untuk menyampaikan, memberikan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban yang berkaitan dengan administrasi keuangan ataupun non-administrasi keuangan. Yang bentuk pertanggungjawabannya dilalui dengan proses dialog dalam musyawarah desa. Artinya ada dialogis antara masyarakat dan kepala desa, dan itu menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepala desa. Lalu pasal 27 huruf B disebutkan kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa secara horizontal, baik melalui lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir anggaran. Jadi Pak Kades juga memiliki kewajiban secara horizontal untuk mengkomunikasikan secara lisan, tidak hanya secara tertulis kepada BPD. Dan BPD pun sama, nanti melakukan controlling atas kebijakan yang diambil oleh kepala desa menggunakan pasal ini. Karena pasal ini mengikat kepala desa terkait dengan kewajiban kepala desa. 27 huruf C, memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran. Jadi setiap akhir tahun anggaran, kalau sekarang itu diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Jadi Pak Kades berkewajiban sampai dengan 3 bulan setelah berakhirnya masa jabatan melaporkan realisasi anggaran, melaporkan berbagai program yang terrealisasi di dalam penyelenggaraan desa dalam 1 tahun anggaran. Poin D, menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati. Selain kepada masyarakat,
kepala desa juga wajib melaporkan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. Dan apa konsekuensinya? Konsekuensi bagi kepala desa yang tidak melaporkan laporan akhir masa jabatan ataupun laporan akhir tahun anggaran, ini dapat berkonsekuensi pemecatan, penonaktifan dari bupati. Dan itu diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ketentuannya masih belum dirubah di RUU ini. Lalu pada pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 33 itu terkait dengan calon kepala desa. Kewajiban calon kepala desa terkait dengan pemenuhan administrasi. Yang pertama yaitu warga negara Republik Indonesia. Terus kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan seterusnya. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Jadi bagi kepala desa yang pada pelaksanaan undang-undang desa mencalonkan diri menjadi kades menggunakan ijazah SMP, maka kita sarankan segera saja melakukan penyesuaian jenjang pendidikan. Karena SMP tidak akan berlaku lagi setelah RUU ini ditetapkan sebagai salah satu syarat administrasi calon kepala desa. Lalu umur paling rendahnya adalah 25 tahun, ini sama. Poin F, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Kalau kita berbicara bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, berarti kepala desa sebagai objek, tidak sebagai subjek. Calon kepala desa itu sebagai objek dari dukungan masyarakat. Tentunya dari dukungan masyarakat ini apakah dalam bentuk persentase atau tidak, nanti kita tunggu peraturan pemerintahnya seperti apa. Kalaulah seandainya minimal dia harus mendapatkan dukungan 30% dari total daftar pemilih tetap yang ada di desa tersebut, maka calon kepala desa harus mendapatkan dukungan minimal 30%. Misalnya ada 1000 DPT, berarti 300 DPT sebelumnya dia harus sudah dia harus sudah terkonsolidasi untuk lolos menjadi calon. Ya, ini hanya prediksi saja. Nanti mungkin secara teknis akan diatur di peraturan pemerintah tentang penjabaran undang-undang desa setelah RUU ini ditetapkan. Lalu pada ketentuan pasal 34 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Di pasal 34 itu kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terus kemudian pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan ini tahapan pencalonan ini masih sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi, secara teknis mungkin diatur di peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan pemerintahnya. Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Oke, ini sama dengan ketentuan sebelumnya. Panitia pemilihan kepala desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih. Coba kita lihat di sini, menetapkan calon kepala desa terpilih. Jadi itu salah satu dari tugas panitia pemilihan kepala desa. Artinya memang akan ada seleksi sebelum proses pencalonan itu dilaksanakan. Nah, seleksi ini apakah seperti partai, seperti bupati, seperti calon bupati atau wali kota yang harus minimal mendapatkan dukungan suara parlemen sekian persen atau bisa menggunakan dengan cara jalur independen. Nah, nanti kita
sangat tunggu ini bagaimana proses pengaturannya. Ya, mudah-mudahan memudahkan ke para calon dan bisa tentunya bermanfaat bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Prinsipnya calon kepala desa harus dicalonkan, ya. Seseorang yang mau menjadi kepala desa harus sebelumnya dicalonkan. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Ini masih terdapat beberapa pemahaman di mana pemerintah desa masih mengalokasikan dana desanya untuk pelaksanaan Pilkades. Perlu ditegaskan kembali dan ini sudah diatur di Undang-Undang Desa bahwa pelaksanaan Pilkades itu dialokasikan dari APBD. Yang sekalipun itu ditransfer ke daerah, ke desa dalam bentuk bantuan keuangan kabupaten yang bersifat khusus. Lalu calon kepala desa dapat terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, ini tidak diatur. Kalau kemarin tegas menyebutkan bahwa calon kepala desa itu maksimal 5 orang. Nah, di sini disebutkan di pasal 34 ayat 7 ya. Calon kepala desa dapat terdiri dari 2 orang atau lebih. Memahami 2 orang atau lebih berarti tidak boleh ada 1 calon kepala desa saja. Kalau lebih boleh. Nah, lebihnya ini maksimal berapa? Nanti tentunya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri yang bertugas untuk mengatur teknis pelaksanaan Pilkades. Dalam hal calon kepala desa hanya terdiri dari 1, maka pemilihan diselenggarakan melalui musyawarah desa. Jadi ada opsi dalam hal calon kepala desanya hanya 1 orang, maka tidak perlu Pilkades. Nanti cukup dilaksanakan menggunakan musyawarah desa. Jadi Pilkadesnya dipersempit di ruang forum musyawarah desa. Jadi seperti pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu. Di pasal 35 ini juga dirubah. Masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Jadi paling tidak pada pemilih tetap itu berusia 17 tahun. Atau sudah menikah sekalipun belum berusia 17 tahun. Ketentuan pasal 39 dirubah, di mana pada pasal 39 ini terdiri dari 2 ayat. Yang pertama, kepala desa, ini isu nyentriknya juga ini. Jadi tadi di pasal 25A itu sebagai hot issue di RUU ini, di mana perangkat desa dari unsur aparatur sipil negara. Terus kemudian hot topiknya juga di RUU ini terkandung di dalam pasal 39. Pasal 39 bunyinya yaitu kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya adalah kepala desa nanti setelah RUU ini ditetapkan akan secara otomatis bagi kepala desa existing ditambah 3 tahun periodisasinya. Nanti diatur di pasal 119. Saya akan jelaskan lebih lanjut sesuai dengan urutan pada RUU ini. Nah, apa alasan pemerintah mengatur periodisasi sampai dengan 9 tahun. Kemarin kalau kita mengikuti demonstrasi yang dilakukan oleh Abdesi dalam rangka penyampaian pendapat para kepala desa se-Nusantara, disebutkan bahwa 6 tahun itu kurang cukup
untuk menjabarkan visi misi yang sedemikian rupa. Masih ada yang bersifat kewenangan lokal berskala desa, dan masih ada pula yang bersifat yang bukan kewenangan lokal berskala desa. Sehingga perlu ditetapkan untuk periodisasi kepala desa 9 tahun, bukan 6 tahun. Jadi itu salah satu alasannya. Terus yang kedua, konflik interest di masyarakat pasca pelaksanaan Pilkades itu sifatnya sangat emosional. Sehingga pasca Pilkades kadang terdapat satu keluarga yang bertengkar karena adanya perbedaan pilihan. Nah, waktu konsolidasi kepala desa untuk mengembalikan emosi yang sedang kusut setelah pelaksanaan Pilkades ini, itu kurang lebih memakan waktu antara 1 sampai 3 tahun, sehingga praktis tinggal 3 tahun pelaksanaan implementasi visi misi kepala desa. Sehingga perlu kiranya periodisasi kepala desa ditambah menjadi 9 tahun. Jadi saya hanya menyampaikan alasan bergulirnya aspirasi yang disampaikan oleh Abdesi pada saat itu. Sehingga di pasal 39 secara tegas disebutkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ada pertanyaan, bagaimana dengan kepala desa yang pelaksanaan Pilkadesnya tahun 2022 misalnya? Kan berakhirnya di tahun 2028. Maka kalau RUU ini disahkan di tahun 2025, maka secara otomatis nantinya kepala desa tersebut akan berakhir di tahun 2031. Aturannya ada di pasal 118. Selanjutnya ketentuan pasal 49. Sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 49 terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, aparatur perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi perangkat desa itu sekalipun ASN nantinya memiliki kewajiban membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa yang tadi sudah kita bahas bersama. Ayat 2, aparatur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat oleh bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Nanti bukan lagi diangkat oleh Pak Kades tetapi diangkat oleh bupati. Jelas aturannya di pasal 49 ayat 2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparatur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala desa. Makanya tadi di pasal sebelumnya disebutkan kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Tetapi kepala desa hanya berkewenangan untuk mengusulkan pengadaan perangkat desa dan mengusulkan pemberhentian perangkat desa. Karena status perangkat desa pada saat RUU ini ditetapkan adalah pegawai ASN ya, aparatur sipil negara. Dan apakah perangkat desa nantinya bisa dipindah ke OPD lainnya misalnya? Sangat memungkinkan karena statusnya adalah ASN. Bahkan dapat dimungkinkan perangkat desa bisa jadi camat nantinya. Jika jenjang karirnya bagus. Karena aturan ASN itu diatur di satu undang-undang yang pelaksanaannya pasti sama dengan ASN lainnya. Ada jenjang karir, ada jenjang-jenjang yang perlu ditempuh oleh seorang ASN.
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 itu juga dirubah. Pasal 50 ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan syarat dari perangkat desa. Perangkat desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. Jadi paling rendah seorang perangkat desa adalah SMU. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Ini kita berbicara syarat menjadi perangkat desa. Kalau perangkat desa tersebut berumur kalau calon perangkat desa tersebut bakal calon perangkat desa berumur 19 tahun, maka bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat administrasi. Ataupun ada bakal calon perangkat desa yang usianya sudah lebih dari 42 tahun, maka bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat menjadi perangkat desa. Apakah ini juga berlaku untuk penyesuaian di ASN? Ya Allahu a'lam. Nanti tinggal menunggu keputusan dari pemerintah terkait dengan pengaturan yang ada di Badan Kepegawaian Nasional atau di peraturan pemerintahnya juga nanti akan dimunculkan kalau seandainya exiting perangkat desa secara otomatis. Nah, ini nanti akan ada pembahasan di pasal berikutnya terkait dengan proses transisi dari status perangkat desa menjadi ASN. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi bupati atau wali kota memiliki kewenangan untuk mengatur syarat lainnya terkait dengan syarat administrasi atau sebagai syarat warga desa yang ingin menjadi perangkat desa. Pada pasal 50 ayat 2 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49 dan pasal 50 ayat 1 diatur dalam peraturan daerah kabupaten berdasarkan peraturan pemerintah. Makanya jangan terburu-buru menanyakan sesuatu yang masih absurd ya. Kalau dipaksa untuk terjawab, maka jawaban tersebut hanya jawaban prediktif yang bersifat prediktif. Nah, di pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 51 ini terkait dengan larangan perangkat desa. Coba kita lihat apa saja larangan perangkat desa yang sudah dirubah dari undang-undang sebelumnya. Kenapa? Karena perangkat desa di Undang-Undang Nomor 6 itu pure perangkat desa, tetapi perangkat desa yang dimaksud rancangan undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ini adalah ASN. Maka aparatur perangkat desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, itu tidak boleh. Perangkat desa dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini perlu digarisbawahi, beda aturannya perangkat desa dengan perangkat desa dengan kepala desa. Kalau kepala desa tadi boleh dan harus seorang kepala desa jika mencalonkan diri sebagai anggota DPR karena salah satu haknya adalah menerima cuti untuk hajat tersebut, maka kepala desa boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik. Tetapi untuk perangkat desa menjadi salah satu pantangan atau larangan
di mana perangkat desa tidak boleh menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Terus selanjutnya huruf H, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Saya kira sudah jelas. Merangkap jabatan sebagai penasehat, pelaksana operasional dan pengawas badan usaha milik desa. Jadi ini yang perlu hati-hati ya. Ini yang perlu hati-hati karena di PP 11 sebenarnya perangkat desa boleh menjadi bagian dari unsur pelaksana badan usaha milik desa atau BUMDes. Namun melalui ketentuan RUU ini setelah disahkan, seorang perangkat desa dilarang menjadi bagian dari BUMDes. Ya. Jadi perangkat desa dilarang menjadi penasehat, pelaksana operasional, atau sebagai pengawas badan usaha milik desa. Poin J, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota badan musyawarah desa, anggota dewan perwakilan rakyat, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Jadi nanti kalau tahapan pemilu sudah berlangsung, seorang perangkat desa itu dilarang, ya, bahasanya jelas di sini, ikut serta dan atau terlibat. Ikut serta, nongol saja itu sudah masuk larangan. Dan jika itu diproses menjadi petaka untuk perangkat desa. Atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Cara memilihnya bagaimana? Cara kampanyenya bagaimana? Boleh seorang perangkat desa terlibat dan melaksanakan kampanye dalam sebuah pemilihan, tetapi kampanyenya cukup dalam hati saja. Poin I, melanggar sumpah dan janji jabatan. Meninggalkan tugas selama dapat merekomendasikan atau dapat mengusulkan kepada bupati untuk pemberhentian perangkat desa. Melakukan tindakan lain yang ditentukan dalam undang-undang tentang aparatur sipil negara. Ini perlu dicatat. Kalau teman-teman perangkat desa sebelumnya hanya belajar yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa, tetapi setelah RUU ini ditetapkan dan pasal ini tetap disetujui, maka seorang perangkat desa harus lebih mempelajari ketentuan yang mengatur tentang aparatur sipil negara. Karena ketentuan yang ada di sana juga mengikat untuk seorang perangkat desa. Karena status perangkat desa sudah disematkan sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya pada ketentuan pasal 54 juga dirubah. Pasal 54 ayat 1, musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang bersifat strategis itu apa saja? Yang pertama yaitu penataan desa. Wilayah mana yang boleh untuk dibangun permukiman, wilayah mana yang khusus pertanian, wilayah mana yang khusus perkebunan, itu yang dimaksud perencanaan penataan desa yang bersifat strategis. Terus perencanaan desa itu mulai dari proses penyusunan RKPdes, proses penyusunan RPJMdes. Jadi itu ada etapa-etapa khusus yang harus dilalui oleh desa, di mana desa harus menggelar yang namanya musyawarah desa. Kerjasama desa, rencana investasi yang akan masuk ke desa, pembentukan dan pertanggungjawaban BUMDes, penambahan manfaat dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Jadi itu yang dimaksud dari kegiatan yang bersifat strategis yang harus diputuskan dalam forum musyawarah desa.
Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun. Paling sedikit musdes itu harus dilaksanakan sekali dalam 1 tahun. Makanya kalau kita melihat APBDes, tetapi di dalam APBDes itu tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan musyawarah desa, kita perlu mengingatkan kepada pemerintah desa agar dialokasikan, karena hak masyarakat untuk terlibat langsung secara partisipatif dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Maka media musyawarah desa itu sebagai media berkumpulnya masyarakat, media informasi dan komunikasi yang harus kita kawal bersama agar pelaksanaan musyawarah desa itu benar dilaksanakan di setiap desa. Musyawarah desa dan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibiayai dari APBDes. Hanya tadi saya sampaikan, silakan di cross check di APBDes masing-masing desa apakah ada anggaran untuk kegiatan musdes atau tidak. Kalau misalnya sama sekali tidak ada anggaran, diingatkan saja agar mengalokasikan kegiatan musyawarah desa. Kenapa? Karena itu hak publik, hak masyarakat desa untuk terlibat langsung secara partisipatif dalam proses baik perencanaan, pelaksanaan ataupun pada proses pertanggungjawabannya. Selanjutnya di antara pasal 55 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu ditambah atau disisipkan pasal 55 ayat A. Ini pasal baru. Apa? Yaitu terkait dengan tugas BPD. Apa saja tugas BPD? Yang pertama, menggali aspirasi masyarakat. Terus kemudian menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa. Jadi, penyelenggara musyawarah desa itu adalah BPD, bukan Pemdes. Gitu ya. Itu sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan dan ditegaskan kembali sebagai bagian dari tugas BPD di pasal 55 ayat A, 55A ayat huruf F, di mana BPD memiliki tugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Siapa yang memimpin musyawarah desa? Yang memimpin musyawarah desa ya BPD ya, yang diikuti oleh Pemdes dan masyarakat yang diundang di dalam pelaksanaan musyawarah desa tersebut. Lalu poin G, membentuk panitia pemilihan kepala desa. Ini sama dengan ketentuan yang lain. Lalu menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Ini juga tugasnya BPD, membahas menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Jadi nggak bisa perdes itu hanya ditetapkan oleh unsur eksekutif ya, atau dari unsur kepala desa dan perangkat desa. Harus terlibat secara aktif lembaga BPD dalam proses penetapan rancangan peraturan desa tersebut. Karenanya di pasal 55A BPD ditugasi oleh negara, oleh undang-undang ini untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Poin J, membahas dan menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja bersama kepala desa. Jadi BPD juga memiliki tugas untuk melakukan proses filtrasi terhadap kebijakan pemerintah desa terkait dengan anggaran yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya. Sehingga di sini BPD bertugas membahas dan menyepakati RAPBDes bersama kepala desa.
Poin K, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, lalu kemudian menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, melaksanakan tugas lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Jadi di sini sangat luar biasa peran yang diberikan kepada BPD oleh undang-undang, ya, oleh rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang desa ini. Artinya balance, desa mendapatkan duit yang sebegitu besarnya, terus kemudian status perangkat desa yang langsung direct dikonsolidasikan oleh Badan Kepegawaian Nasional, terus kemudian beberapa hak didapatkan oleh kepala desa dan perangkat desanya. Di sisi lain, RUU ini juga mengatur pada aspek pengawasannya, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada BPD untuk mengimbangi, untuk menjadi penyeimbang dari proses pelaksanaan berdesa yang diatur melalui RUU ini. Selanjutnya, ketentuan pasal 56 ayat 2 diubah. 56 ini masih tetap berkaitan dengan BPD yang tentunya akan berlaku sama dengan periodisasi kepala desa, di mana anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Eksistensi BPD juga dipilih secara langsung oleh masyarakat yang sudah dibagi berdasarkan daerah pemilihannya atau wilayahnya, dan pemilihannya dilakukan secara demokratis. Pasal 56 ayat 2 disebutkan masa keanggotaan BPD selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Jadi sebelumnya BPD berperiodisasi selama 6 tahun, sama dengan kepala desa. Dengan RUU ini maka BPD juga sama nantinya 9 tahun. Masa pasal 56 ayat 3, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kalau masih ada pengurus atau anggota BPD yang sudah menjabat seumur hidup, ya disampaikan saja ya nanti bahwa BPD itu juga memiliki batas dan waktu, ya, batas waktu dan ruang untuk mengabdi kepada desa sebagai BPD. Sama dengan kepala desa, dia hanya berpeluang menjadi BPD, ya. Jadi kita hanya berpeluang menjadi BPD selama 2 kali periode, baik secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut. Pasal 62 juga dirubah terkait dengan hak BPD. BPD mengajukan usulan rancangan peraturan desa, itu hak. Jadi seorang BPD juga boleh membuat rancangan peraturan desa yang diinisiasi oleh BPD. Mengajukan pertanyaan, hak angket, terus menyampaikan usul dan atau pendapat. Memilih dan dipilih, poin E, menerima uang kehormatan. Ini ya, menerima uang kehormatan yang bersumber dari alokasi dana desa yang besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati. Jadi BPD dimungkinkan juga nanti akan menerima uang kehormatan. Dalam bentuk apa? Ya mudah-mudahan dalam bentuk penghasilan tetap juga ya, kurang lebihnya seperti itu. Menerima tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja yang bersumber dari APBDes. Menerima uang purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa, mendapat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Jadi istimewa. Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini
juga menempatkan BPD di posisi yang karena tugasnya berat, maka rewardnya juga diimbangi. Oleh karena itu, peran strategis BPD sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Lalu di antara pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, itu disisipkan satu pasal, yakni pasal baru, yaitu pasal 62A. Apa saja, apa yang diatur melalui pasal 62A itu? Yang pertama yaitu uang kehormatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf E, dibayarkan setiap bulan. Ketua BPD setara besaran penghasilan tetap kepala desa. Jadi ini luar biasa, teman-teman. Jadi Ketua BPD setara dengan besaran penghasilan tetap kepala desa. Itu uang kehormatan BPD. Kalau kepala desa siltapnya 3 juta, maka seorang ketua BPD menerima siltap juga dalam bentuk uang kehormatan sebesar 3 juta per bulannya. Lalu anggota BPD setara dengan besaran penghasilan tetap perangkat desa yang melaksanakan fungsi kepala kewilayahan. Anggota BPD nantinya akan mendapatkan uang kehormatan setara siltap kasun atau kepala dusun. Pasal 62A ayat 2, tunjangan kedudukan. Itu tadi kita masih berbicara tunjangan kehormatan atau uang kehormatan. Sekarang kita akan berbicara tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf F, diberikan dalam rangka menunjang fungsi dan tugas anggota BPD. Jadi dalam bentuk operasional. Bisa jadi nanti seorang BPD dapat memanfaatkan SPPD untuk kepentingan masyarakat yang ada di desanya. Uang purna tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf G diberikan bagi anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang kehormatan, tunjangan kedudukan, tunjangan kinerja, serta uang purna tugas diatur dalam peraturan pemerintah. Yang sudah pasti, seorang ketua BPD nantinya akan mendapatkan uang kehormatan setara siltap kepala desa setiap bulannya dalam 1 tahun anggaran. Terus kemudian anggota BPD akan mendapatkan siltap setara dengan perangkat desa dari unsur kewilayahan atau kita sering menyebutnya sebagai kepala dusun setiap bulan dalam 1 tahun anggaran. Ini juga menjadi berita yang sangat mengembirakan karena memang sejauh ini BPD kita tidak begitu diperhatikan dalam aspek keuangannya, ya. Sehingga banyak BPD kita yang mengeluhkan kita bekerja tetapi tidak mendapatkan honor, kira-kira begitulah. Nah, dengan tugas yang berat yang disematkan di RUU ini kepada BPD, nantinya BPD akan mendapatkan reward yang juga begitu luar biasa. Saya yakin nanti akan banyak di antara masyarakat kita yang berebut menjadi ketua atau anggota BPD di desa kita. Karena reward yang tugas yang diberikan kepada BPD cukup luas, sementara reward yang diberikan kepada BPD cukup membantu dapur ibu ketua BPD. Nah, kira-kira begitulah. Ada larangan juga karena BPD sudah diberikan reward yang setara penghasilannya dengan kepala desa dan perangkat desa, nanti BPD memiliki larangan. Larangannya diatur di pasal 64, yaitu BPD dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa.
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah atau janji, merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Seorang BPD tidak boleh jadi perangkat desa atau kepala desa. Merangkap jabatan perangkat desa. Seorang BPD tidak boleh jadi perangkat desa atau kepala desa. Merangkap jabatan sebagai penasehat pelaksana operasional atau pengawas BUMDes. Karena dia sudah diberikan reward yang luar biasa tadi, dia tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus BUMDes. Merangkap sebagai DPR, DPR RI, DPRD kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Dilarang sebagai anggota tim pelaksana kegiatan anggaran dan atau proyek desa. Ada BPD yang mungkin menjadi anggota TPK, itu nanti nggak boleh. BPD fungsinya mengawasi kontrol sistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa, sehingga larangan seorang BPD salah satunya yaitu sebagai anggota tim pelaksana kegiatan anggaran atau proyek yang ada di desa. Karena sifatnya adalah mengawasi, kontrol. Menjadi pengurus partai politik dan atau menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Jadi di sini dibedakan. Kalau perangkat desa jelas aturannya, dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Tetapi kalau BPD hanya dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya BPD nggak masalah menjadi anggota partai politik. Kira-kira begitu. Selanjutnya di antara pasal 64 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disisipkan satu pasal, yakni pasal 64A. Jadi pasal 64A ini benar-benar baru di Undang-Undang Desa setelah dilakukan perubahan. Yang pertama yaitu musyawarah BPD adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dalam rangka menghasilkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Artinya BPD dapat mengalokasikan anggaran di APBDes untuk menunjang kegiatan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Hal-hal yang bersifat strategis itu apa? Antara lain yaitu pembahasan penyepakatan rancangan peraturan desa. Jadi BPD minta agar ini juga dialokasikan di APBDes, no problem. Pembahasan dan penyepakatan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Menetapkan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, perubahan susunan pimpinan dan anggota BPD, usulan pemberhentian anggota BPD, hal strategis lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah, kabupaten atau kota. Jadi gambaran dari kabupaten atau kota. Jadi gambaran dari musyawarah yang bersifat strategis ini dapat juga BPD ajukan agar mendapatkan anggaran dari APBDes. Enggak cukup anggaran APBDes-nya, tenang saja. Nanti kita akan sampai pada pembahasan berapa sih duit yang akan diterima oleh desa setiap tahunnya. Di rancangan undang-undang ini juga diatur dan jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan desa pada tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bergulir. Pada pasal 65 juga dirubah terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah BPD. Jadi musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, jelas. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD. Kalau anggota BPD-nya ada 11 misalnya, dihadiri oleh 2/3 dari 11 itu, maka BPD penyelenggaraan musyawarah BPD sudah dapat
dilaksanakan dan keputusan yang diambil sah secara hukum. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara itu maksudnya pemungutan suara antar anggota BPD atau pimpinan BPD yang hadir pada saat musyawarah BPD apabila sudah memenuhi syarat 2/3. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit setengah ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir. Maksud dalam huruf D dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit setengah ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir. Dan hasil musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. Jadi kalau musyawarah mufakat tidak juga menemukan titik temu, maka BPD nanti akan memvoting kira-kira keputusan BPD finalnya apa. Dan ternyata BPD yang hadir adalah ada 10 orang, maka keputusan bisa diambil apabila kurang lebih paling sedikit setengah ya dari ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir itu menyatakan pendapat dengan pilihannya. Ya, artinya dengan 6 suara berarti keputusannya sudah bulat menjadi keputusan BPD. Pasal 65 ayat 2. Pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, dan unsur masyarakat dapat hadir dalam musyawarah. Pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, dan unsur masyarakat dapat hadir dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekalipun pemerintah desa atau LKD, lembaga kemasyarakatan desa, itu diatur di Permendagri 18 tahun 2018, ada 5 macam LKD, antara lain yaitu RT, RW, PKK, terus kemudian ada kader posyandu, ada LPM, ada Karang Taruna, dan 6. Dan itu sekalipun pemerintah desa dan LPM serta tokoh masyarakat hadir dalam forum musyawarah BPD, mereka tidak memiliki hak untuk menyatakan suara, tidak memiliki hak suara, tetapi dia hanya memiliki hak bicara. Nanti pada saat voting yang menetapkan ya tetap pengurus BPD yang hadir pada saat itu. Ketentuan pasal 67 diubah. Diubah menjadi desa, ini mengatur pasal 67 ini mengatur terkait dengan hak desa. Apa saja hak desa? Yang pertama, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Terus kemudian, desa juga berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan desa juga berhak mendapatkan sumber pendapatan. Nah, ini yang menarik. Tapi apa saja kewajibannya? Selain hak pasti ada kewajiban, biar berimbang. Pasal 67 ayat 2, desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat, memberikan peningkatan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat, memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa setempat. Itu hak dan kewajiban desa. Terus kita bergulir pada pasal 72. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2. Nah, ini yang menarik. Antara lain bersumber dari 1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha aset. Hasil usaha, jadi hasil usaha ini maksudnya dari hasil usaha BUMDes, BUMDes memberikan kontribusi kepada APBDes sehingga
itu disebut sebagai pendapatan asli desa. Maka pendapatan asli desa, hasil kontribusi BUMDes itu disebut dengan hasil usaha. Hasil aset ini misalnya desa mempunyai tanah kas desa dan dikelola, dari hasil tanah kas desa itu masuk ke rekening kas desa menjadi pendapatan asli desa, itu disebut dengan hasil aset. Swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Poin B, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini perlu dicermati. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Berarti APBN, alokasi APBN yang nantinya dikhususkan untuk menjadi bagian dari transfer ke desa. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Terus ada hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan desa yang sah. Alokasi di ayat 2-nya disebutkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis di desa secara merata dan berkeadilan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi desa, kalau RUU ini ditetapkan, desa itu akan mendapatkan dana desa dari APBN sebesar 10% dari dana transfer ke daerah. Jadi 10% dari dana transfer ke daerah itu akan menjadi hak desa yang masuk kategori dana desa. Kalau sekarang saja itu masih jauh. APBN kita anggap 3.000 triliun. Terus kemudian dana desa kita hanya 70 triliun. Tinggal dikalkulasi saja berapa persen dari total APBN kita yang sudah masuk ke desa. Nah, itu hanya sekian persen saja, ya, sekian persen saja. 0, sekian persen. Tetapi kalau kita bayangkan ketika dana desa di APBN kita, APBN kita 3 triliun dan masuk ke desa menjadi dana desa minimal 10% dari total APBN kita, maka dana desa yang ditetapkan setiap tahunnya harusnya 300 triliun. Kalau 70 triliun saja, desa mendapatkan 1 M per tahunnya, bayangkan ketika desa mendapatkan 300 triliun. Bisa-bisa setiap desa nanti mendapatkan rata-rata 5-10 miliar setiap tahunnya. Belum lagi dana alokasi khusus desa. Tadi kita berbicara dana desa sebesar 10%. Ayat 1 huruf C, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Oke, ini sama dengan ketentuan kemarin. Dan yang tambah membuat kita bersemangat lagi, alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini maksudnya ADD. Paling sedikit 15% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Artinya kalau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, daerah hanya diwajibkan oleh undang-undang mengalokasikan dari dana perimbangannya sebesar minimal 10%. Tetapi dengan ketentuan ini ditambah lagi menjadi 15%. Berarti nanti untuk ADD kita akan drastis meningkat, ya, meningkat 5 kementerian teknis yang mengurusi keuangan di negara ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan dana alokasi khusus desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diatur dengan peraturan pemerintah. Layak kita tunggu. Ketentuan pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
Pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui penumbuhan kebutuhan dasar. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu dirubah, ya. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Jadi, sebuah keniscayaan bagi pemerintah desa harus menghilangkan ego sektoral. Karena ketentuan pasal 79 baik di Undang-Undang Desa Nomor 6 ataupun di perubahan ini juga mengatur pada pasal 79 ayat 1 meniscayakan perencanaan pembangunan desa itu harus sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah. Begitu pula pemerintah daerah perlu menginformasikan kepada pemerintah desa terkait dengan visi pembangunannya pada tahun berjalan. Sehingga ada sinkronisasi visi pembangunan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 79 ayat 2, perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun secara berjangka, meliputi 1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 9 tahun. Karena periodisasi kepala desa sudah menjadi 9 tahun, BPD juga sudah menjadi 9 tahun, maka otomatis RPJMDes-nya juga 9 tahun. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi ada skala prioritas pelaksanaan pembangunan yang diatur di dalam Perdes RPJMDes. Pasal 79 ayat 3, rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan RKPDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa RPJMDes dan RKPDes ini dapat kita analogikan sebagai kitab suci desa. Jadi RPJMDes dan RKPDes ini merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa. Itu secara tegas diatur di pasal 79 ayat 4. Artinya tidak boleh ada perencanaan di luar RPJMDes dan RKPDes. Kalau ada kegiatan yang terdapat yang ada di luar RPJMDes dan RKPDes itu secara yuridis sudah melanggar ketentuan pasal 79 ayat 5. Terus kemudian program pemerintah atau rencana pembangunan jangka menengah desa dan RKPDes merupakan pedoman dalam penyusunan APBDes yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ini secara tersirat menyebutkan tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada di RPJMDes tiba-tiba ada di RKPDes. Begitu juga tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada di RKPDes tiba-tiba ada di APBDes. Ini harus sinergi. Kalau saya balik, kegiatan yang ada di APBDes harus dipastikan ada di RKPDes. Kegiatan yang ada di RKPDes harus dipastikan ada di RPJMDes. Ketentuan ini diatur di pasal 79 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di RU ini hanya merubah ketentuan masa saja yang harusnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Pasal 86. Pasal 86 dirubah. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Oke, kita skip, ini kaitannya dengan penyediaan informasi di tingkat desa oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pasal 118. Nah, ini yang banyak ditanyakan. Kapan masa jabatan kepala desa berlaku? Kapan jabatan perangkat desa
ditransisikan menjadi aparatur sipil negara. Jadi itu diatur di pasal 118. Pasal 118 ini ada 5 ayat. Di antaranya masa jabatan, di antaranya yaitu pasal 118 ayat 1. Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis mengikuti masa jabatan menurut undang-undang ini. Artinya apa? Artinya bagi kepala desa ex-sitting yang terpilih saat undang-undang desa bergulir, setelah RUU ini ditetapkan atau disahkan, maka masa jabatan kepala desa itu secara otomatis nanti mengikuti masa jabatan yang diatur dalam undang-undang ini. Dia terpilih di tahun 2022, harusnya berakhir di tahun 2028. Karena RUU ini sudah disahkan, maka secara otomatis ada tambahan masa jabatan kepala desa sepanjang 3 tahun atau sebanyak 3 tahun. Sehingga nanti kepala desa yang masa jabatan kepala desa sepanjang 3 tahun atau sebanyak 3 tahun. Sehingga nanti kepala desa yang menjabat pada saat tahun 2022 dan berakhir 2028 itu nantinya secara otomatis melalui undang-undang ini pasal 118 ayat 1 diperpanjang sampai dengan tahun 2023. Tahun 2031. Terus pertanyaannya bagaimana dengan kepala desa yang berakhir pada akhir tahun 2023? Akan berlaku sama jika RUU-nya ditetapkan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Seandainya kepala desa tersebut berakhir di bulan Desember, tetap RUU-nya ditetapkan di bulan November, maka secara otomatis kepala desa yang berakhir di bulan Desember itu akan diperpanjang 3 tahun lagi. Namun, bagi kepala desa yang berakhirnya di bulan Desember, tetapi RUU-nya disahkan pada tahun 2025 bulan Januari, maka otomatis kepala desa tersebut termasuk golongan kepala desa yang sedikit apes, tidak mendapatkan berkah dari ketentuan yang diatur dalam pasal 118 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini. Selanjutnya yaitu pasal 118 ayat 2. Periodisasi masa jabatan kepala desa mengikuti ketentuan undang-undang ini. Ya, tadi sudah kita bahas. Ayat 3, anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya mengikuti masa jabatan menurut undang-undang ini. Jadi sama pemberlakuannya seperti kepala desa. Nanti kepala desa nanti BPD yang berakhir pada tahun 2023 itu akan secara otomatis diperpanjang 3 tahun lagi setelah RUU ini ditetapkan sebelum BPD tersebut berakhir. Tetapi kalau RUU ini ditetapkan setelah berakhirnya BPD, maka BPD tersebut tidak mendapatkan berkah dari disahkannya rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini. Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan undang-undang ini. Oke. Perangkat desa yang ada pada saat ini wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi administrasi yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ini jelas pasal 118 ayat 5. Artinya setelah RUU ini ditetapkan, maka akan ada proses pemberkasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Bupati yang mendelegasikan pada BKD, akan ada pemberkasan bagi perangkat desa ex-sitting
atau perangkat desa yang sudah menjabat sebelum RUU ini ditetapkan. Sehingga perangkat desa tersebut nantinya secara otomatis telah dinyatakan lolos administrasinya menjadi aparatur sipil negara. Jadi kira-kira itu ya pembahasan pada bab 1 terkait dengan ketentuan ya pasal angka Romawi 1 terkait dengan RUU. Sementara untuk pasal angka Romawi 2 ini disebutkan seluruh ketentuan dalam bab 8 mengenai ketentuan khusus desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dihapus dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang ini mulai berlaku. Kiranya nanti tinggal didorong saja melalui saluran masing-masing agar pemerintah dan DPR segera membahas RUU ini menjadi undang-undang. Saya kira itu yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini terkait dengan tema kupas tuntas rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oke, sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis dalam kolom komentar. Mas Abdul Ghani, apa jabatan kepala desa sudah sah 9 tahun, Pak? Belum. Kalau RUU ini sudah ditetapkan, maka 9 tahun jabatan kepala desa sudah sah. Selama RUU ini masih belum ditetapkan, ya tetap kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6, yaitu 6 tahun. Begitu Pak Abdul Ghani. Azza, Bro Azza. Bang, mau tanya apakah staf desa bawahan dari Kasih, Kaur, Kadus masuk perangkat desa? Ya, tadi sudah kita jelaskan. Yang disebut dengan staf desa yang membantu kepala desa dalam urusan kesekretariatan itu disebut sebagai sekretaris desa dan kepala urusan. Jadi sekretaris desa itu pimpinannya, Kaur itu stafnya. Jadi itu yang dimaksud staf dalam ketentuan undang-undang ini. Jadi kalau ada staf di luar organisasi perangkat desa tersebut, itu berarti bukan unsur perangkat desa dan tidak mengikat, undang-undang ini tidak mengikat untuk tenaga outsourcing atau tenaga kontrak yang dikontrak oleh desa bekerja di balai desa sebagai unsur pembantu staf atau stafnya staf yang ada di desa. Itu ketentuan ini tidak mengikat. Ketentuan ini hanya mengikat pada perangkat desa saja. Selanjutnya pertanyaan dari KTT, untuk LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Apa saja yang bisa dipungut, Bang? Maksudnya yang bisa dipungut apa ya? Saya kurang paham pertanyaannya. Dana desa sebenarnya bagus, tapi banyak disalahgunakan walau ada pengawasan. Ya, pengawasannya tetap ditingkatkan. Kak, sama pertanyaanku nih, perangkat desa Ning Ika. Perangkat desa yang nikah jadi ASN bagaimana? Ya, jadi ASN. Kalau sudah diangkat jadi ASN, nantinya akan berubah statusnya menjadi ASN. Yang awalnya diangkat oleh kepala desa, setelah menjadi ASN, SK-nya akan berubah, tidak dari kepala desa. Mas Buri Nyai, kalau udah ditetapkan RUU ini, berapa lama pengangkatan perangkat desa ke ASN? Wallahu a'lam. Kalau perintahnya di pasal 118 ayat 5 jelas bahwa perangkat desa yang ada pada saat ini, ya sekarang maksudnya, pada saat undang-undang ini ditetapkan,
wajib diangkat menjadi aparatur sipil negara. Proses transisinya bisa memakan waktu kurang lebih 1 tahun lah, atau 2 tahun. Begitu Mas Burinyai. Tugasnya LPM di desa gimana Bang? Ya LPM itu bagian dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Jadi tugasnya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa. Kira-kira begitu Bang Asep Keple. Apakah perangkat desa akan otomatis jadi ASN atau harus tes dulu jika undang-undang itu jadi direvisi? Enggak. Jadi perangkat desa exiting atau perangkat desa yang sudah hari ini menjabat sebagai perangkat desa di desanya berdasarkan SK Kepala Desa, maka dia secara otomatis nantinya akan melakukan pemberkasan bahasa undang-undangnya di pasal 118 ayat 5-nya adalah seleksi administrasi. Jadi cukup pemberkasan saja, tidak perlu dilakukan tes ulang. Staf masuk swakelola Bang, itu enggak masuk perangkat desa ya Bang? Aza. SK pun saat ini ada dari Bupati. Enggak. Kalau yang dimaksud staf adalah tenaga outsourcing yang tidak mendapatkan siltap dari APBDes, itu tidak masuk dalam kategori perangkat desa yang akan di-ASN-kan. Yang dimaksud dengan staf adalah staf yang membantu kepala desa dalam urusan kesekretariatan, yaitu sekretaris desa dan kepala urusan atau KAUR. Sort Y, Brunei, terima kasih Mas penjelasannya. Siap Bang Burinyai. Sort Y, Bang, ada link download draft perubahan RUU? Ada. Di konten sebelumnya sudah saya tempel link untuk draft RUU-nya. Silakan dibuka, terus kemudian di kolom komentar sudah saya tempelkan. Tinggal di copy dan tempelkan ke beranda pencariannya. Bang, berapa gaji kepala desa? Kalau sekarang gaji kepala desa itu kisaran 3 jutaan lah. Dan nanti kalau RUU ini ditetapkan akan akan berlaku juga untuk BPD. Jadi uang kehormatan BPD itu sama dengan besaran siltap kepala desa dan perangkat desa. Bang Denny, apakah bisa pemberhentian perangkat desa setelah resmi undang-undang ini? Sangat bisa. Apabila perangkat desa tersebut melanggar larangan sebagai perangkat desa dan larangan sebagai ASN. Ingat ada 2. Ya. Perangkat desa setelah RUU ini disahkan ada 2 ketentuan yang harus dipahami. Itu yang saya sampaikan tadi. Ketentuan yang pertama yaitu larangan berdasarkan undang-undang desanya. Yang kedua larangan sebagai ASN-nya. Larangan sebagai perangkat desanya, contoh saya kasih gambaran tadi, seorang perangkat desa dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kalau ditemukan ada perangkat desa yang melanggar larangan tersebut, nantinya akan berpotensi untuk diberhentikan. Begitu juga larangan sebagai ASN. ASN itu ada jam kerja. Kalau perangkat desa mungkin kalau di desa tetangga itu jam 8 datang, terus kemudian jam 12 sudah habis gitu ya. Nanti sebagai ASN tidak bisa begitu. Nanti pemberlakuan terhadap aturan yang mengikat pada ASN akan diberlakukan juga kepada perangkat desa. Begitu Bang Denny. Bang Fahrul Riza, Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Kudus Bang, siap. Kopi Alas Bang, terus operator desa gimana Bang? Nah, operator desa kalau dari unsur perangkat desa
yang mendapatkan siltap, dia akan menjadi, secara otomatis dia akan menjadi ASN. Tetapi kalau yang dimaksud operator desa ini adalah tenaga outsourcing atau tenaga kontrak yang dibiayai menggunakan APBDes, maka dia tidak termasuk sebagai bagian dari unsur staf yang nantinya akan diangkat menjadi ASN. Kira-kira begitu, Bang Kopialas. Bang, pekerjaan Anda apa? Perangkat ya? Enggak, saya bukan perangkat desa. Mengenai tupoksi kepala dusun, jika diangkat jadi ASN akan berubah mengenai tupoksinya atau tetap. Tugas pokok dan fungsi kepala dusun tetap diikat dengan tugas pokok dan fungsi kepala dusun sebagai kepala dusun, ya, sebagai perangkat desa. Di sisi lain, kepala dusun sebagai ASN memiliki tugas pokok dan fungsi juga. Maka ada dua tugas yang nantinya akan dikawinkan menjadi satu, sehingga teman-teman tinggal membaca dan mempelajari saja tupoksi di masing-masing itu. Berarti kalau nggak ada kesalahan nggak bisa ya? Ya jelas Bang, yang dihukum itu hanya orang yang memiliki kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan ya nggak bisa. Ya samalah dengan perangkat desa. Kalau nggak ada kesalahan ngapain diberhentikan? Harus ada bukti hukum material dan formilnya. Begitu Bang Denny. Perangkat desa boleh daftar PNS nggak? Sob Y. Nah ini maksudnya gimana Bang? Kalau yang dimaksud perangkat desa boleh daftar PNS, ya silakan sekarang boleh-boleh saja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk rekrutmen PNS. Tapi kalau Bang Sob Y ini adalah seorang perangkat desa, nggak perlu daftar. Tinggal dilakukan proses penyesuaian dalam seleksi administrasinya. Isem. Perangkat desa itu kasih, kaur, dan kadus, tidak termasuk operator desa. Ya, kalau di beberapa daerah ada yang mengatur bahwa operator desa itu diambil dari unsur, bisa dapat diambil dari unsur perangkat desa dan dapat pula diambil dari unsur non perangkat desa. Jadi kalau di daerahnya Mas ISM ya, LSM atau ISM, ini yang dimaksud operator desa adalah unsur non perangkat desa, ya berarti bukan bagian dari kaur, kasih, dan kadus. Kira-kira begitu. Kopi alas, ulangi Bang tentang penjelasan operator tadi. Ya, yang dimaksud dengan staf desa, kalau operator desa seperti yang saya jelaskan barusan, itu dapat berasal dari unsur perangkat atau dari unsur non perangkat. Kalau dari unsur non perangkat berarti caranya adalah outsourcing. Dia ngangkat orang yang dianggap profesional di bidangnya, dipekerjakan di desa yang bertugas sebagai operator desa. Dan atas pekerjaan itu, atas jasa itu dia dibayar. Tetapi pembayaran operator tersebut tidak menggunakan istilah siltap, tetapi honor. Kira-kira begitu, Bang Kopi Alas. Jadi staf atau operator desa tersebut itu termasuk stafnya staf. Ya. Staf yang dimaksud di undang-undang ini adalah staf yang membantu kepala desa di urusan kesekretariatan. Antara lain yaitu sekretaris desa dan kaur, kepala urusan. Kepala urusan itu ada 3. Jadi kalau yang dimaksud operator desa ini adalah tenaga di luar sekretaris desa dan kaur, maka operator desa tersebut bukan menjadi objek yang undang-undang desa ini maksud, akan diangkat menjadi ASN. Kira-kira begitu.
Bu Rinyai, mantap Mas penjelasannya, terima kasih. Pergantian LPM gimana Bang? Kalau pergantian LPM itu ada masanya. LPM itu periodisasinya 5 tahun, ya 5 tahun dapat diganti dan 2 kali berturut-turut LPM itu tidak boleh menjabat. Jadi sama aturannya dengan kepala desa, kalau kepala desa 6 tahun, kalau LPM bagian dari LKD itu 5 tahun. Aturannya jelas diatur di Permendagri 18 tahun 2018. Naruto, siap Bang Naruto. Apabila perangkat desa tidak melaksanakan tugas, apakah bisa diberhentikan? Jelas. Kita filter dulu tugas apa yang tidak dikerjakan oleh perangkat desa. Kalau jelas tadi ada beberapa larangan, salah satunya larangan tersebut kalau sudah meninggalkan tugas selama 60 hari berturut-turut, maka sudah positif itu nantinya akan diberhentikan. Rudi Maga, Bang, apakah isu perangkat desa dijadikan ASN sudah fix atau baru wacana politik saja? Kalau wacana politik sih enggak. Sampai beberapa bulan yang lalu itu masih wacana politik karena aspirasinya masih belum termaktub di dalam rancangan undang-undang. Tetapi kalau perangkat desa menjadi ASN itu sudah menjadi rekomendasi hasil rapat paripurna pada tanggal 22 Juni tahun 2023. Jadi draftnya Bang Rudi Maga bisa download di konten saya sebelumnya. Bang Aska, jika melanggar kode etik butuh bukti berapa? Berupa apa saja, Bang, supaya bisa diberhentikan? Waduh. Kalau yang jelas dia melanggar larangan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai ASN. Terkait dengan bentuk sanksinya, punishment-nya, apakah dalam bentuk teguran 1, 2, 3 atau dalam bentuk pemberhentian secara hormat atau secara tidak terhormat, itu disesuaikan dengan levelnya. Atau misalnya dia berafiliasi dengan kelompok terlarang misalnya, maka secara otomatis perangkat desa tersebut nanti akan diberhentikan sebagai perangkat desa. Dia tidak masuk selama 60 hari berturut-turut, otomatis perangkat desa tersebut nantinya akan diberhentikan, ya. Jadi itu Bang Azka. Apakah Kesra harus laki-laki? Soalnya ada yang seolah harus laki-laki karena yang diharapkan jadi Modin. Ya enggak harus lah. Modin bisa rekrut dari unsur profesional ya juga bisa. Tetapi kalau yang dimaksud adalah Kesra, ini bagian dari unsur pelaksana teknis sebagaimana ketentuan yang diatur oleh rancangan undang-undang ini. Maka kasih atau kepala seksi itu menjadi bagian dari perangkat desa yang tidak mengharuskan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, bebas. Begitu Bang Karno. Gimana dengan operator SIG-NG Bang? Apa juga bisa diangkat jadi ASN? Ya tergantung, kalau operator SIG-NG-nya dari unsur perangkat desa bisa. Tapi kalau dari unsur non perangkat desa ya nggak bisa. Tadi sama statusnya dengan operator Siskudes misalnya di desa. Jadi di desa itu kan banyak operator nih. Ada operator Siskudes, ada operator SIG-NG, ada operator SDGs desa dan lain sebagainya. Jadi tidak semua operator yang ada di desa itu merupakan perangkat desa. Yang dimaksud sebagai objek yang ada dalam rancangan undang-undang ini adalah perangkat desa. Siapa perangkat desa? Biar jelas sekalian, perangkat desa itu antara lain Sekdes,
terus kemudian kasi, kaur, dan kasun. Itu saja. Di luar itu, kalau kepala desa mengangkat, di luar itu berarti itu adalah tenaga outsourcing yang jasanya diperlukan oleh pemerintah desa. Dan itu tidak bisa disebut sebagai perangkat desa. Terkait tunjangan pemerintah desa, kades, dan perangkat, apa diatur besarannya dalam undang-undang? Enggak. Kalau tunjangan, kades, dan perangkat desa itu biasanya diatur di peraturan pemerintah, tidak diatur di undang-undang. Sementara untuk perangkat desa karena ASN itu akan diatur di ketentuan yang berbeda nanti, disesuaikan dengan tunjangan dan gaji ASN yang sedang berjalan. Katanya Bu Sri Mulyani itu akan ada kenaikan honor untuk ASN. Maka kalau perangkat desa menjadi bagian dari ASN, ya otomatis akan dinaikkan juga honornya. Mas, kepala desa yang pertama menjabat tahun 2022, apakah sudah disahkan RUU bisa 9 tahun atau gimana? Iya, Mas Burinyai. Tadi sudah saya jelaskan. Bagi kepala desa exiting atau kepala desa yang hari ini aktif menjabat, misalnya sejak tahun 2023 pilkada serentaknya, maka harusnya dia berakhir di tahun 2028. Kemudian pada tahun 2025 RUU ini disahkan. Maka secara otomatis kepala desa tersebut nantinya akan mendapatkan tambahan 3 tahun. Ya. Tambahan 3 tahun yaitu sampai dengan tahun 2031. Kira-kira begitu Mas Brunei. Ketentuannya ada di mana? Ketentuannya ada di pasal 118 ayat 1 dan 2. Yang bunyinya masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis mengikuti masa jabatan menurut undang-undang ini. Sementara periodisasi masa jabatan kepala desa mengikuti ketentuan undang-undang ini. Jadi 9 tahun. Berarti plus 3. Ya, andai kades dilantik tahun 2022, dia jabatannya akan ditambah juga, Bang. Ya, barusan sudah saya jelaskan. Menurut Abang, baiknya perangkat desa statusnya ASN atau P3K? Ada plus minusnya juga sih. Kalau ASN, statusnya ASN atau P3K. ASN itu antara lain PNS dan P3K ya. Jadi aparatur sipil negara yang dimaksud Bang Hanung, ini maksudnya mungkin PNS ya. Kalau saya sih berharapnya PNS. Kenapa? Karena agar perangkat desa mendapatkan tunjangan hari tua atau apa itu namanya, uang purna lah. Terima kasih Bang edukasinya, tetap semangat mengedukasi. Salam dari Kabupaten Karu, Provinsi Sumut. Siap Bang Naruto Ginting. Nanti Sandri, jika nanti benar perangkat desa diangkat menjadi ASN, apakah boleh ijazah SMA, Mas? Iya, boleh. Jadi syarat disesuaikan dengan syarat menjadi perangkat desa. Maka nanti ketika misalnya ada perangkat desa yang masih berijazah SMA, ya dia berkesempatan untuk melakukan proses transisi dari perangkat desa menjadi ASN. Pemberkasannya masih memenuhi syarat, Bang Sandri. Kapan judicial review RUU-nya, Bang? Enggak judicial review. Kalau judicial review itu kita menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini tidak. Ini akan dilakukan perubahan oleh negara melalui legislatif dan eksekutif. Nah, jadi kalau yang dimaksud kapan ini akan ditetapkan, ya tinggal kita sama-sama mendorong menggunakan jaringan masing-masing agar segera dilakukan pembahasan lebih lanjut. Kabarnya ini sudah
pembahasan di tingkat Badan Legislasi Nasional DPR RI. Laungan mertua pohan, Bang, kalau kadesnya ada 2 periode menjabat, apakah bisa calon kades lagi, Bang? Nah, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan sebelumnya. Ada 2 kemungkinan. Jika rancangan undang-undang ini menghapus periodisasi masa jabatan kades sebelumnya, maka kades tersebut dapat mencalonkan lagi, artinya dihitung 0. Tetapi kalau periodisasi sebelumnya dihitung, maka bagi desa yang sudah 2 periode, sebelum atau setelah undang-undang ini ditetapkan, maka kepala desa tersebut tidak bisa lagi menjabat atau mencalonkan diri sebagai kepala desa. Begitu, Bang Launang Martua Pohan. Askafam, mantaplah jika perangkat jadi ASN supaya proses rekrutmennya tidak ditentukan oleh Muspika. Ya, betul. Bisa jadi begitu, Bang. Andai jadi ASN, apakah perangkat bisa tidak dimutasi ke lain provinsi? Ya, jelas. Kalau tadi saya gambarkan di awal, pengangkatan perangkat desa itu sudah menjadi kewenangan bupati, maka proses perpindahan antar kabupaten ataupun antar provinsi sebagai ASN itu sangat memungkinkan. Makanya loyalitas terhadap lembaga yang ada di bawah naungannya harus benar-benar tulus agar tidak ada upaya untuk mendiskriminasi rekan-rekan perangkat desa, lebih-lebih dipindah ke luar Jawa misalnya. Ya, kalau dipindah ke UPD menjadi kepala dinas, ya alhamdulillah. Khawatir nanti dipindah ke luar kabupaten. Ya, karena salah satu ikrar seseorang menjadi ASN harus siap ditempatkan di mana saja di Indonesia ini. Jadi memungkinkan, Bang, pindah luar provinsi. Bang Karno. Karena jika penentuan akhir Muspika ada kemungkinan lewat jalan tol supaya lulus. Hahaha, Bang Askafam. Gak bahaya tak? Perangkat desa itu seperti apa ya, Bang? Ya, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, Bang, terkait dengan perangkat desa. Bang bisa cari nomenklaturnya di beberapa regulasi. Googling lah perangkat desa itu apa. Yang jelas yang dimaksud perangkat desa sederhananya terdiri dari sekretaris desa, kahaur, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Itu perangkat desa. Mas Ato. Bang Riko, menurut asumsi kakak, undang-undang mending direvisi atau tidak? Salam dari desa Menampu, Kabupaten Jember. Waduh, saya tidak mau berasumsi lah. Asumsi saya sama seperti asumsi kebanyakan masyarakat Indonesia. Kalau kita ambil positifnya, harkat dan martabat seorang perangkat desa menjadi ASN, ya saya dukung lah. Terus kemudian BPD mendapatkan honor setara dengan perangkat desa, ya saya dukung. Jadi itu menjadi bagian dari dari ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini. Bang Aska, jadi begitu Bang Riko. Saya tidak mau berasumsi, saya mau mengkaji RUU-nya agar kita dapat memahami lebih dalam terkait dengan RUU-nya ini seperti apa. Alvino, Bang, masa akhir perangkat desa bila jadi ASN berapa lama ya, Bang? Di rancangan undang-undang desa yang baru ini. Nggak ada. Undang-undang desa ini tidak mengatur sampai kapan, karena untuk ketentuan ASN-nya diatur dengan undang-undang ASN. Sangat beragam, seorang ASN itu dapat pensiun di usia 58 tahun, itu rata-rata. Begitu Bang Alvino. Nur Linadi, nggak
Nggak apa, nggak ASN, yang penting diperhatikan penghasilan perangkat desa. Iya, iya, iya. Kerja dari jam 7 sampai jam 4 atau 5. Mantap. Bang Nurliandi ini, Bang Nurliadi ini seseorang yang langka dan istimewa. Kapan berlaku undang-undang desa baru ini, Bang? Berlakunya setelah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Jadi baru berlaku. Kapan berlakunya? Wallahu a'lam. Kita tunggu saja, kita dorong agar cepat dibahas. RUU Desa baru apa sudah bisa diakses, Bang? Mau baca? Kita bisa akses. Bisa, Bang. Bang Aska. Bisa download di konten saya sebelumnya. Di kolom komentar sudah saya tautkan link untuk mengakses Google Drive yang sudah saya upload. Bang, apakah di tahun 2023 atau tahun selanjutnya perangkat desa diangkat menjadi ASN? Ya, setelah RUU ini ditetapkan, pasti berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 5, seorang perangkat desa akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Itu RUU-nya udah disahkan belum? Belum. Ini masih RUU. RUU itu rancangan undang-undang. Kalau topiknya adalah pembahasan undang-undang, berarti sudah disahkan, Bang Fauzi. Muhammad Hanafi, ASN, PNS atau P3K? Ya, monggo. Mau jadi PNS atau P3K? Ya mudah-mudahan PNS lah, biar dapat pensiunan. Mas Doni, untuk kepala desa yang sekarang masih menjabat apa akan diperpanjang atau berlaku untuk kepala desa yang baru? Ini maksudnya gimana ya, Bang Doni? Untuk kepala desa yang sekarang masih menjabat, apa akan diperpanjang atau berlaku untuk kepala desa yang baru? Secara otomatis diperpanjang, Bang. Tadi sudah saya jelaskan berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 1. Masa jabatan otomatis diperpanjang, Bang. Tadi sudah saya jelaskan berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 1. Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis mengikuti masa jabatan menurut undang-undang ini. Berarti masa jabatannya kalau masih berlaku melampaui penetapan RUU ini, maka akan ditambah 3 tahun, Bang Doni. Bisa berlaku tahun 2025 setelah pemilu. Amin. Saya aminkan juga sebelum pemilu. Amin. Ya. Kalau ASN, penentuan golongannya bagaimana, Kak? Itu ada di Undang-Undang ASN, silahkan dibaca di Undang-Undang ASN. Saya masih belum membuat materi yang terkait dengan hal tersebut. Mohon maaf, mungkin di lain waktu kita bahas secara rigid terkait dengan ketentuan ASN tersebut. Saya kira itu ya, karena semua pertanyaan sudah sama dan jawabannya sudah sama. Nanti poin-poin dari pembahasan ini akan saya upload ulang di konten Desa Banget. Ya, ikuti konten kami insya Allah, dan mudah-mudahan kita akan memberikan informasi yang berkualitas untuk para pegiat desa dan pemerhati desa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.